Salam Indonesia Belajar, semangat, dan saya yakin kalian tetap sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, mari adik-adik SMP, ya, saya akan memberikan sedikit selayang pandang tentang ilmu alam atau sains. Sains di SMP adalah sains yang mengenalkan banyak sekali gejala-gejala yang terjadi di alam. Sebetulnya ilmu alam secara umum dan garis besar terbagi menjadi 3 cabang utama, ya. Yang pertama adalah fisika. Nah, fisika, apa yang dipelajari nanti di fisika, mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan benda-benda mati, terutama seperti misalkan sifat-sifat pergerakannya, sifat-sifat perubahan-perubahan posisinya, dan lain sebagainya. Cabang utama yang kedua adalah kimia. Terutama untuk kimia, pendalaman akan lebih terjadi dan lebih banyak ketika kalian nanti sudah duduk di jenjang lebih tinggi, yaitu di SMA, ya. Kemudian cabang yang ketiga yang mempelajari makhluk hidup. Nah, ini bagi kalian yang suka bertanam-tanaman atau memelihara hewan, ya, adalah kita kenal sebagai biologi. Dari ketiga cabang utama ilmu alam atau sains ini, sering disingkat IPA, maka kalian yang duduk di bangku SMP akan banyak sekali diperkenalkan tentang sifat-sifat alam, tentang gejala-gejala alam, dan juga tentang sebab akibat yang biasa terjadi di dalam alam. Misalkan kalau kita memberi ke dalam wadah panci sejumlah air, lalu kita taruh di atas perapian, misalkan kompor yang sedang menyala, maka akan membutuhkan waktu tertentu hingga air tersebut menjadi panas kemudian mendidih. Begitu, ya. Ini contoh sederhana dari fisika. Misalkan kita memiliki suatu tanaman, lalu kita akan mencoba menanamnya di tempat lain juga, kita bisa memotong salah satu dahannya, misalkan. Nah, itu suatu contoh di dalam ilmu biologi. Nah, bagaimana dengan kimia? Misalkan, apa itu kimia? Adik-adik tentu setiap hari mungkin, ya, ibu kalian atau siapapun yang biasanya memasak untuk kalian, ya, di rumah, itu sebenarnya sudah kimia, ya, karena mencampur bahan, memberi garam, memberi gula, dan lain sebagainya sebenarnya melibatkan apa yang disebut proses kimia. Selayang pandang ini sekilas akan memberikan kita rasa menyukai ilmu alam ini. Hal ini penting menjadi dasar kalian untuk mempelajari lebih lanjut dan lebih mendalam tentang fisika maupun kimia dan juga biologi. Sedikit akan kita lihat lebih dalam nanti di fisika. Misalkan kalian akan menjumpai benda yang bergerak, kita akan tahu apa yang dimaksud dengan gerak itu. Apa penyebab suatu benda bisa bergerak? Dan apabila benda tersebut bergerak, apa yang sebenarnya bisa kita ketahui lebih dalam dari gerak itu? Misalkan suatu benda yang bergerak akan memiliki kecepatan, misalkan seperti itu. Kemudian lebih lanjut, suatu benda bergerak yang memiliki kecepatan, kita bisa tahu apakah lintasannya
itu berupa garis lurus atau tidak. Nah, ini adalah contoh sederhana dari cabang fisika. Kemudian untuk cabang kimia misalkan, kalian membeli suatu minuman. Minuman tersebut akan berasa seperti jeruk misalkan. Nah, ilmu kimia juga mempelajari contoh-contoh pemberian rasa di dalam bahan makanan. Itu yang nanti akan kita pelajari di SMP tentang cabang kimia. Bagaimana dengan biologi seperti yang tadi saya katakan? Apabila kita memiliki tanaman atau suka memelihara binatang, nah, kita bisa mengetahui sifat-sifat, cara perkembangbiakan, cara makhluk hidup tersebut mencari makan, cara makhluk hidup tersebut menghindari dari pemangsanya ataupun menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Semuanya kita pelajari di dalam biologi. Ini adalah pengantar singkat agar kalian semakin menyukai ilmu alam, tetap semangat, dan kalian akan mempelajari ilmu alam ini lebih dalam pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih.